ada banyak isu-isu yang terjadi di dalam gereja terkait dengan musik gereja sendiri ya teman-teman ya. Jadi apa yang terjadi dengan pemusiknya, apa yang terjadi dengan lagu-lagunya, gitu-gitu. Pas ada begini-begini baru kita bahas gitu kan. Ada begini-begini nih. Shalom, kembali lagi bersama kita semua di sini dari apa nama channel kita? Nggak tahu. Wah, saya juga lupa. Di atas bukan di atas mimbar. Mohon maaf ya. Saya lupa. Nggak pernah muncul sih. Iya, maaf ya. Maaf nih. Teman-teman dia terlalu wah susah lah dia waktunya susah. Anak donatur gereja kan. Selebritis di mana-mana diperlukan gitu. Iya, terima kasih Kak kita atas pujaannya. Oh, kita mau bahas apa nih Kak kira-kira malam ini nih? Apa tuh tadi? Kita mau bahas apa nih? Ini kita mau bahas tentang pertama kita mau dasarnya itu musik gereja. Betul. Dan pemusiknya. Pemusik. Pemusik gereja. Jadi kan gereja itu kan tidak bisa dilepaskan dengan musik di dalamnya kan karena Komponen. Betul, adalah komponen gereja. Jadi penyembahan, puji-pujian itu juga kan adalah elemen di dalam yang mendukung sebuah ibadah gitu. Nah, kita mau bicarakan tentang yang musisi cuma berdua. Ini kan coach juga dulu. Coach Go. Penyanyi tapi Pak. dia adalah pemain drum dulu. Coach Go. Sombong aja. Takut dipanggil lagi. Tapi memang kita mau bahas itu karena ada banyak isu-isu yang terjadi di dalam gereja terkait dengan musik gereja sendiri ya teman-teman ya. Jadi apa yang terjadi dengan pemusiknya, apa yang terjadi dengan lagu-lagunya gitu-gitu kan. Tapi memang betul. kayaknya enak kan kalau ada pemusik sih ya. Ya, betul banget. Bukan di atas mimbar namanya kalau bahas yang lurus-lurus aja ya kayak. Pas ada begini-begini baru kita bahas gitu kan. Ada begini-begini nih. Baru kita bahas. Itu apa ikan? Iya, belok-belok lah. Manikung gitu. Ada panggil. Gitu. Panggil. Sini. Ada Hans kebetulan ada Hans. Hans. Masuk kalian dulu, mau kemana? Masuk dulu. Sekali Duduk. Gue geser boleh. Nah, Memang tidak diizinkan untuk langsung. Gila. ini hari Hans. Selamat malam. Malam. Kasih mic dong. Oh kasih mic, boleh tukeran sama. Malam. Jadi ini salah satu pemusik kelas berat gereja kita ya pokoknya ya. Di mana-mana Kesibukan hari ini Hans. Emang gerejanya di mana sih? Aduh, gimana ya maksudnya? Gerejanya. Pokoknya kalau ada di situ tulisnya jemaat Jakarta. Jakarta pokoknya. Jemaat Jakarta ya. Oke. Kesibukan apa Hans? Kesibukan main musik, ngajar. Saya kira Ngajar lah, ya. Saya kira ninja Hanzo. Musik. Dahsyat. Acara TV itu. Acara TV. Dahsyat. Enggak, itu udah lewat. Enggak, tolong. Saya susah nih. Saya susah nih. Nah, ini kan Hans sudah ada nih ya kan. Nah, berarti kita coba tanya aja ya sama Hans kira-kira ya. Menurut Hans musik gereja itu musisi nih soalnya. Oh, Nata juga musisi. Ya kan saya. Abang juga. Kita mewakili apa tadi? Orang pendengar. Orang-orang yang berada lah. Berada di sini. Ini lama-lama kemana ya arahnya ya? Saya bingung loh. Tapi Hans, menurut Hans sendiri nih, kira-kira kalau menurut pandangan Hans sebagai seorang musisi gereja ya, yang berkecimpung di dalam pelayanan juga, seberapa penting sih Hans bagi Hans sendiri sebagai pemusik musik gereja itu seberapa penting? Musik gereja itu kan dia ada nyanyian, Ya. ada alat musiknya. Kalau seberapa penting sih, dia sama pentingnya sama yang lain, sampai pelayan-pelayan yang lain. Jadi Oh, iya. pelayan pemusik sama pelayan yang lain juga sama lah kedudukannya sederajat. Jadi sama-sama penting kalau menurut aku. Oke. Nah, ini kan Hans sebagai yang mewakili teman-teman muda ya. Di lingkup Hans ada nggak sih? Maksudnya teman Hans kan main di gereja, kadang kan gue juga tahu Hans main di luar gitu. Ada nggak sih teman-teman Hans yang juga teman-teman Kristen juga yang main musik gitu? Ada.
Ada. Ada. Oke, nah kalau mau kita tarik lebih dalam lagi, harusnya sebagai seorang Kristen dan juga seorang pemusik ya, itu harusnya sebagai seorang pemuda Kristen dan seorang pemusik juga, itu harusnya seperti apa sih? Sebagaimana dampak yang bisa dibagikan gitu sebagai seorang pemusik dan juga sebagai seorang Kristen khususnya anak muda. Dampaknya ya ke dalam gereja atau Ya, kan kalau misalnya sebagai pemusik itu kan yang pertama kan kita ngomong dari sekuler dulu ya. Sekuler itu kan kita melayani orang, ya kan? Kita memberikan pelayanan lewat permainan musik kita kan. Begitupun di gereja kan, kita melayani Tuhan yang memiliki segalanya gitu lewat ibadah. Nah, bagi seorang Kristen yang juga adalah seorang pemusik dan anak muda, nah dampaknya harus seperti apa menurut Hans? kalau sebagai pemusik ya? Iya. Dampaknya Jadi keren. jadi keren. Coba Biko apa? Jadi keren ya. Biar kayak ampun kakak ini musik ya ampun gitu kayaknya. Gitu ya. Enggak lah. Coba kamu denger dari Hans dulu. Apa ya? Yang penting apa yang kita lakuin tujuannya dasarnya cuma satu ya, ke Tuhan. Jadi kayak ayat apa tuh yang lakukanlah segala Kolose 3:3. Ya apa tuh? Sebutin. Itu, iya maksud 3. Nanti ada di sini nih. Ini di sini di sini ntar ada. Oh enggak Ya, tahu. itu lah. Kolose 3:3. Apapun yang kamu perbuatlah untuk Untuk Tuhan. Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau nggak salah seperti itu. Ya. Tapi apakah benar? Nah, Itu kan yang benar kak. Ya, itu kan yang benar. Teorinya kan begitu. Kalau menurut teman-teman yang di tengah itu gimana? Tadi kan Hans udah gitu, teman apakah benar gitu? Silakan. Secara Nggak boleh Nate juga boleh. Ya makanya teman-teman yang di tengah silakan. Mungkin mau mungkin gini ya, Iya. gua kan kalau di kita melihatnya ini kan kalau kita ngomong sekuler entertainment bahasanya. ya betul. Akhirnya di gereja, gua kebiasaan banget sih ngomongnya kayak gini. Gua nggak biasa ngomong dengan mode seperti ini. Bisa. Biasanya gimana ya? Enggak, ini kebanyakan apa namanya itu gua nggak pernah biasanya. Oh. Tahunnya dapat. Dia di podcast ini doang. Jadi kalau itu kan entertainment. Yang jadi masalah tuh di gereja sekarang jadi ada kebutuhan seperti kebutuhan entertainment ya. Oke. Di mana si pujian itu tidak lagi bagian daripada ibadah, kemudian malah dia jadi porsi utama, bukan lagi khotbah gitu ya. Oh. Bahkan paham. ekstrimnya mungkin di kalangan gereja sendiri kayak bukan lagi jadi pemuliaan nama Tuhan, tapi jadi kayak menganggapnya tuangkan kreativitas dong Iya, semaksimal jadi- mungkin, akhirnya ya Jadi bukan. kayak orang kalau pergi ke gereja kayak nonton konser gitu. Jadi entertainment. Ya, setuju. Nah, hal ini kan banyak menyebabkan musisi-musisi orang-orang yang di luar sana yang terkenal ya, kita sebutin aja nggak apa-apa, nggak bisa dituntut juga kita. Beyonce, Katy Perry. terus vokalis Whitney Houston. siapa lagi? Siapa lagi ya? Vokalisnya Evanescence. Oh iya sih. Emily. Perempuan Emily. itulah. Terus banyak ya, bahkan ada musisi-musisi yang Indo juga. tanda petik musisi gereja Lahir dari gospel musik. orang-orang Oh, iya, betul. di itu apa namanya Bukit Nyanyian, Hillsong. Iya. Betul. Wah. Betul. Bukan nyanyian. Nggak sampai saya ngasih tadi tuh. Nggak sampai saya. Iya, nggak sampai. Itu saya kira label rekaman di mana. Nggak sampai. Gue udah mikirnya Gloria Trio ke belakang lagi ya. Indo saya pikir Indo aja nggak taunya terjemahan. Akhirnya banyak musisi itu yang kemudian lebih laku ya bahasanya di Betul. dunia entertainment, mereka jadi meninggalkan pelayanan karena di dalam gereja banyak orang yang tidak menganggap itu sebagai bagian daripada pelayanan. Bahkan gue pernah nonton acara di YouTube, dia bilang, coba deh bilangin musik dari acara di gereja lu, kita lihat seberapa banyak orang yang datang di gereja lu.
Oh, iya. Nah, padahal kan sebenarnya karena sudah jadi bagian dari budaya ya, musik itu kan Iya. harusnya menunjang untuk kegiatan ibadah, tapi maknanya berkurang karena tadi sudah banyak dijadikan jadi bagian utama, bukan lagi khotbah yang harusnya disampaikan oleh pendeta. Makanya namanya ini kan bukan di atas mimbar nih, harusnya dari atas mimbar orang-orang itu menyampaikan itu. Kalau enggak kita dari atas panggung. Ih, betul sekali. Musisi. Atas Saya panggung. juga dulu musisi, tapi saya udah saya gantung stick. Gantung stick. Stick Saya- PS. Iya, saya Enggak, stick daging. kan kita orang ini kan. Yo, kita donatur selawahnya Pak, sepele. Ya apa namanya? Bagaimana tadi itu nambahin aja Ya. harus ngelihat itu. Banyak juga mau nggak mau ya, teman-teman Hans juga banyak yang kayak gitu kan. Itu aja belum seterkenal Katy Perry aja udah gitu ya kan. Apalagi terkenal seperti Taylor Swift gitu. Emang Taylor Swift orang gereja enggak ya? Enggak. Mungkin pernah ke gereja, mungkin pernah ya, kita nggak ada yang tahu kan. Taylor Swift juga hindari lah Taylor Swift. Masih banyak musisi yang lebih baik. Gitu. Apa namanya? Gimana pandangan Hans kalau ada gitu kali ya? Maksudnya tadi kan mau ke situ. Kalau ada Gua yang lebih broad aja supaya lebih luas gitu. pandangan aku, kalau ada yang terlahir dari pelayan musik ya betul. baru habis itu udah terkenal nih, dia meninggalkan, sayang banget sih ya. Maksudnya dia udah dasarnya udah bener nih, dia pelayanan Kan tadi udah dikasih tahu ayatnya juga ya. ya, terus dia ninggalin demi dunia. Dia ngejar dunia, dia nyari kesenangan, dia ninggalin Tuhan cuma buat apa yang dia lakuin tuh yang dia senengin. Kayak kalau menurut aku sih sayang banget, karena apa ya, dia udah lahir dikasih anugerah sama Tuhan tiap hari, tapi dia malah kayak udah hidup buat senang-senang aja. Kalau menurut aku sih gitu ya. Jadi dia kayak ninggalin itu kayak nggak ada rasa bersalah. Kayak udahlah, yang cuma gini doang, gue juga main buat jemaat. Nah, mungkin bagi dia main buat jemaat gitu kan. Jadi dia makin lama makin terkenal, jadi dia punya sombong. Jadi cuma kayak konser aja. Iya, kayak konser. Tapi buat nih buat teman-teman kan Hans masih main, April juga main. Tadi Hans sudah Tapi kasih. kok lu ngapain, lu keluar aja lah. Tapi Piko berada di lingkungan itu. Iya. Dia adalah kepala loh, dan salah loh. Di mana-mana dia dicari. Tapi balik lagi, dicari polisi. Tapi sebelum jauh balik lagi, menurut lu tuh, Ya. di tengah fenomena ini gitu ya, maksudnya apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga apa ya, seolah-olah tuh kayaknya ini mungkin pandangan gua Hans ya, kalau misalnya gua salah gua tolong dikoreksi, kayaknya membuat teman-teman ini jadi kayaknya bukan antipati ya, jadi ketika udah masuk ranahnya ke dalam musik gereja, dia pun cenderung mencari apa yang dia cari di luar sana juga, jadi dibawa masuk ke dalam gereja. Oh, di luar dia nggak terkenal. Aduh, kasihan gitu. Dia nggak terkenal, dia masuk ke gereja, dia terkenal, terus dia ninggalin gereja karena sudah jauh lebih terkenal. Itu bener banget itu ya gitu. Gereja jadi batu loncatan. Iya. Menurut lu gimana? Batu penjuru gereja. Batu loncatan. Abis Nate, lu nih lu karena lu ada di Iya. coba. Gimana tuh? Kalau misalkan gini, ini pendapat gue pribadi sih, ya sama. Apa kalau misalkan gue nggak bermaksud menyamaratakan teman-teman yang ambil Tenang. bagian. Firman Tuhan itu ofensif aja. Oke, gue nggak ada maksud. Intinya pendapat gue ini bukan untuk mukul rata teman-teman yang ambil bagian dalam Musik gereja ya. musik gereja lah ranahnya. Kalau dari pribadi gue, kenapa tadi kalau kata Kak Fajar ya, kenapa mungkin bukan antipati kali kan, lebih ke anak teman-teman yang
bermusik dalam lingkungan gereja itu jadi sebelah mata gitu. Oke. Iya. Pandangan mereka sebelah mata terhadap konsep dasar kenapa sih ada musik di dalam peribadahan itu. Kan kalau kita bicara musik gereja itu contoh nyata dan paling di depan muka kita itu ya musik dalam ibadah gitu teman-teman. Yang yang termasuk yang merhatiin kalau pendapat pribadi gue, teman-teman yang memandang sebelah mata konsep dasar musik gereja ini adalah ketika mereka Tuhan menghendaki nih mereka punya waktu untuk latihan bermusik. Tuhan menganugerahkan talenta mereka dalam bermusik. Tetapi ini yang terjadi, ini bukan sudah pasti terjadi ya. Maksudnya mungkin nggak terjadi nggak terjadi di semua teman-teman. Sebagian sih kayak misalkan udah dikasih talenta, udah dikasih waktu untuk berlatih bermusik, dan teman-teman merasa wah kayaknya musik gereja nih bukan untuk skill gua latihan kayak gini kayaknya bukan untuk dimainin di gereja, terlalu easy nih kayaknya ranah gereja nih kayaknya Jago juga tuh orang. hah? Tapi Dia ada beneran bapak ngalahin Beethoven. sadis. Main lagu gereja. Beethoven aja kuliah aja maestro. Tempat kita ada Beethoven kok. Ya, gitu lah. Anjing itu yang di film. Jangan enggak dong. Ya itu maksudnya kenapa bisa teman-teman yang memiliki talenta dan pernah lah, sebagian pernah ambil bagian di ranah musik gereja ini, ketika dihadapkan ke lingkungan gereja jadi kayak sebelah mata. Mungkin teman-teman kalau yang belum ngeh, sebelah matanya itu kayak gimana? Ya kayak contoh, kok ibadah lagunya gini amat, kok kaku banget, kuno. Kalau misalkan emang ada gitu, ada. Ini pasti gereja reform nih kamu ya. Gereja reform, iya. Iya. Yang pakai liturgi, Yang duduk berdiri. terus sebelum masuk pakai tata ibadah lah. Waduh. Iya. Gereja kureng katanya. Kureng. Aduh, ada ini lagi. Bung, ikut bung. Yang terjadi adalah yang gue lihat buah-buahnya, dan buah-buahnya ini pun dari pemahaman mereka tumbuh dari pemahaman yang keliru. Maksudnya apa? Ketika katakanlah nggak usah yang sekolah musik lah, katakanlah teman-teman yang udah bermusik masuk dalam satu komunitas atau dalam satu lingkungan yang isinya bahkan sesama musisi gereja gitu, ya kan gak menutup kemungkinan dapat teman baru, dapat relasi baru, menimba ilmu, taktok, ya mungkin sambil berpelayanan juga. Udah tuh berkembang, akhirnya yang udah sih teman-teman, fokusnya di skillnya dan pemahaman musiknya. Jadi pemahaman iman Kristen dan pemahaman dasar bermusiknya lebih dominan, lebih fokus di bermusiknya. Gimana nih gue udah latihan begini, gue sekarang udah banyak dengerin musik ini, gimana nih gue sekarang gaya bermusik gue. Jadi fokusnya begitu. Makanya kenapa ketika sudah mendapatkan referensi pemahaman segala macam masuk ke dalam otak kita, ketika dihadapkan kembali kepada ini, kalau konteksnya musisi gereja ya, ketika kita dihadapkan kembali bahwa lu kan udah udah berproses nih sebagai musisi di lingkungan di luar gereja, sekarang ada waktunya dong lu berpelayanan kembali di gereja, dan ternyata nggak sesuai harapan mereka gitu. Akhirnya yang terjadi adalah kok kaku, tadi kayak tadi lah yang gue bilang, kok musik gereja kaku gitu. Ini orang gimana, bahkan ekstrimnya gini, ini musik gereja kok kaku banget, gimana gue mau khusyuk ibadah, gimana gue mau denger nyerap firman Tuhan, kan kayak gitu. Ada pemahaman kayak gitu. Oh, jadi berarti intinya Pemikiran ini kayak mungkin karena kan kalau gue simpulin berarti tadi
banyak teman-teman yang nggak ngerti kenapa mereka harus melayani di gereja. Ya. Terus begitu mereka dapat kesempatan untuk juga bisa mengembangkan talenta yang nggak boleh dikubur, kemudian talenta itu mereka juga salurkan di luar. Begitu mereka balik lagi, mereka kaget. mereka nggak ngerasain seperti waktu mereka melayani di gereja. Iya. Ya, Mereka- uangnya kurang PK-nya kayaknya itu. Oh iya. Itu ya kan Eka. PK itu yang buat orang cacar. Iya itu. Aduh. Potasium klorat. kurang 2 renceng kayak TPK-nya tuh. Ya gitu. Lu dapat Iya. Iko. Ya, jadi itu kalau menurut lu tak? Iya, gue pribadi sih menyayangkan karena kenapa? Karena ini sekali lagi ya, gue bukan memukul rata, cuman fenomena ini terjadi di berbagai tempat, di berbagai pelayanan gitu. Kalau gue pribadi, gue dapat kayak ngobrol sedikit dengan beberapa temen yang udah berkecimpung lah di dunia musik, tapi dapat referensinya dari luar gereja gitu. Akhirnya kayak tadi yang Hani bilang, ngisi di luar, ya. ketika Tuhan menghendaki mereka berpelayanan lagi balik ke gereja, mereka kaget kok musik gereja gini amat, padahal zaman udah modern gitu. Kalau kondisinya sekarang zaman udah modern, kok musiknya masih kaku. Ya gue menyayangkan sih karena Pakai kahun, pakai drum dong. iya synthesizer dong. Wih gila. Synthesizernya kecus. Sampel sana sini jeder. DJ-nya DJ Maru. Helm itu. Helm dong. Helm dong. 3,5 tuh masa biasanya 3,5. Ya gue menyayangkan aja sih. Akhirnya teman-teman ini fokus utamanya udah bukan pemuliaan nama Tuhan lagi gitu. Fokus utamanya justru mereka menganggap bahwa kan Tuhan udah gue kasih talenta, sekalinya gue mengembangkan talenta gue kok ribet banget gitu, kok nggak sesuai, malah jadinya egonya di itu Iya. tunjukkan gitu. Dan ini udah terjadi teman-teman. Ketika kewajiban pertanggungjawaban mereka di dalam pelayanan itu, justru yang harusnya jadi fokus utama malah dipandang sebelah mata gitu. Karena itu tadi diberatin sama yang mereka mau. Harusnya gue bermain, harusnya gue bermusik kayak gini, harusnya gue menuangkan skill gue begini, kok malah disuruh mainin hal-hal yang kuno gitu. Itu sih, gue menyayangkan itu sih. Kalau lu Viko? Sebagai yang bukan musisi. Sebagai bukan musisi sekarang. Oh dia musisi. Dia dulu musisi. Ini dulu coach saya, Pak. Coach saya dulu. Saya tahu dulu kamu. Kamu main bass. Enggak, saya gitar, Pak. Oh iya, wah saya lihat. Waduh, diputar-putar gitu. Sadis. Ya kalau saya mikirnya semua sih bener ya yang kakak semua bilang, tapi mungkin dari sudut pandang saya terkontaminasi kayaknya sih. Jadi mungkin awalnya dia bergereja, berpelayanan lah, musik dengan ininya dia, dengan dengan seperti ini deh, gereja gue seperti ini, gue berpelayan seperti ini, musiknya dan lain-lain gitu kan. Kayak Kak Hans di gerejanya yang piano, ya dia nggak mungkin tiba-tiba langsung main begini-begini, sesuai bedain gitu kan, pasti ada aturannya ya kan, pakai tangan ini nggak mungkin kan gitu. Tetap ada aturan, tapi yang sudut pandang saya nggak bedain adalah ketika dia keluar dan dia lihat, oh kayaknya soal tadi Nata bilang kuno, kayaknya gereja gua yang kuno. Gitu loh, misalnya di sudut pandang dia, oh ternyata begini, dan dia mau membawa itu ke tempat asalnya dia. Begitu. Nah, yang kita ini atau yang teman-temannya mungkin sekitar merasa kayak, kok lu jadi begini gitu, itu yang akhirnya jadi polemik mungkin ya, karena ya itu dia terkontaminasi dengan yang di luar gitu, dengan yang harusnya kita bisa, walaupun dia bermain di luar, harusnya dia bisa ngerti ya, oh ini memang di luar caranya seperti ini, di rumah orang lah ibaratnya ya, gue harus bermusik dan seperti ini. Beda lagi dengan gue di gereja gue, pemahaman gue di mana nih, pemahaman gue sama atau tidak, yang diajarkan gue dari kecil dengan yang gue tempat baru ini yang beda, sama atau tidak menurut saya. Jadi banyak yang akhirnya terkontaminasi
mungkin tadinya bener-bener aja, di luarnya seperti itu, balik lagi ke sini jadi apalagi dia merasa lebih hebat dari teman-teman yang lain. Show off ya. Show off gitu, kayak lu baru bisa begini, gue udah bisa si ini, gue main sama si ini misalnya. Di luar ini pakai kaki yo iya kan, gue main sama si ini, gue main sama si itu, Gue main organ depan belakang. bisa kayak gitu. Terus dia merasa kayak, dan dianggap teman-temannya jago. Oh iya dia jago, dia bisa diandalkan. Pertama diandalkan, sombong, akhirnya dia didengar dan dibawa dari luar ke tempat asalnya dia. Di luar udah jauh lebih dikenal gitu. Iya, dan dia akhirnya mengkontaminasikan teman-teman yang lain, kayak gue di tempat gue begini, tau coba begini, boleh gak? Coba tanya sama si Pak ini, Pak itu, boleh gak Bu ini? Siapa tau boleh, kalau boleh ya udah kita terusin aja begini gitu loh, menurut saya. Memang selama ini nggak boleh kalau gitu. Ya kita nggak tahu ya. Kita bisa tanya ke Kak Hans aja kayaknya, itu boleh gak sih Kak Hans? Gitu sih Kak, menurut saya pandangannya gitu, kontaminasi sih. Kata Hans, ada yang mau ditambahin? Tapi gue mau nanya Bung sama lu, menurut lu ya? Iya. Menurut pandangan lu, maksudnya orang yang melihat ini dari luar ya? Terlepas dari, kalau tadi kan Viko sama Nate bilang kalau yang gua tangkap adalah apa yang Viko bilang itu adalah ketika cara bermain. Iya. Cara bermain di sebuah gereja tertentu ya Viko ya, kalau yang gua tangkap ya. Sometimes berbeda dengan di gereja yang satunya lagi. Dan terkadang apa yang dibawa di sini belum tentu cocok Dengan gereja yang ini. Sementara tadi yang Nate simpulkan adalah ketika apa yang terjadi fenomenanya ketika mereka tempat terlepas dimanapun gerejanya ya lebih mengdewakan atau menitik beratkan di musiknya. Padahal kan ditanyain ya. Iya, padahal kalau tadi Viko bilang di dalam Kolose itu yang tadi di mana Viko di sini ya? Kolose 3:3 di sini. Iya, di situ. Kan pindah ke sini. Oh, ke situ ya. Itu nanti saya susah ya ditanya. Ketahuan ya. Oke, balik lagi. Padahal seperti yang Viko bilang tadi di Kolose itu segala sesuatunya harus dilakukan untuk Tuhan. Iya. Apapun itu termasuk musik. Iya. Gitu kan. Nah, menurut lu sebagai orang yang melihat ini dari luar spek musik itu lu menilai apa sih yang lu lihat? Kalau gue ngelihatnya ada dua. Jadi pertama kalau dari sisi musisi yang udah terkenal ya, sebenarnya lu bertiga bisa dibalikin. Mereka bisa bilang gini, lu aja nggak terkenal, gitu. Lu aja nggak, yang di luar nggak ngetop kayak gue. Paham. Atau mungkin secara itu lebih halusnya gini, mungkin lu sebenarnya belum sejago gua. Iya, ya gitu. kan? Iya. Kalau lu udah selevel gua, Mungkin lu lu juga kan, gua kan sama juga gitu. Aha. Mungkin kalau kayak si Katy Perry gitu, kalau kita, terus lu kenapa ninggalin ya? Dia bilang ya lu nggak sejago gua. Walaupun mungkin bisa dengan bahasa lain ya, kerjaan gua banyak di luar gitu. Padahal kan waktu itu bisa diciptakan ya. Nah, yang kedua, ini mungkin sama pentingnya dengan nama channel ini. Karena setiap orang yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan, mau musik ataupun pelayanan yang lain, mereka sebenarnya nggak ngerti makna pelayanan itu apa, gitu ya. Pentingnya pelayanan apa? Pada saat mereka datang, mereka cuma tahu, oh iya, saya punya talenta yang Tuhan bilang nggak boleh dikubur nih. Oke. Jadi saya harus Jadi sebatas itu. Jadi ya karena saya bisa bermusik, nggak apa-apa. Terus ada yang ngajarin lagi kan di di dalam gereja waktu itu. Bung Fajar yang ngajarin. Iya. Saya ngeliat-ngeliat doang sih waktu itu. Nah, cuma karena tidak pernah disampaikan dari atas mimbar oleh yang bertanggung jawab di atas mimbar, itu akhirnya teman-teman yang muda-muda ini nggak ngerti. Kenapa saya mesti melayani sebagai musisi? Kita ngomong sebagai musisi di sini. Maknanya apa sih? Kenapa saya mesti melayani? Apa nanti nunggu saya tua gitu, pas udah kurang terkenal saya balik lagi ke gereja, bikin album-album gereja gitu kan banyak gitu yang kayak gitu, supaya ada duit aja. Enggak semuanya gitu ya. Kan yang punya duit tadi bapak berdua ini. Doang. Money. Duit tua. Iya, duit tua. Selalu aja. Uang lama. Udah nggak laku kok. Uang lama. Uang lama. Nah,
Kalau gue melihatnya itu mungkin yang paling besar adalah teman-teman tidak pernah diberitahu. Jadi kita datang ke dalam tempat latihan bermusik, kita nggak pernah dikasih tahu ini apa yang kita lakukan di sini. Oke. Apa cuma sekedar main musik? Mungkin ini kerinduannya Bung Fajar juga ya. Jadi Saya jadi merasa bersalah. iya, nggak apa-apa. Bu, kita harus keluarkan supaya yang nanya-nanya itu tahu alasannya. Hei, kamu yang suka nanya-nanya. Orangnya ada di sini. Musik itu nggak pernah dijalanin lagi. Ya, maksudnya sama aja kan. Jadi percuma pada saat teman-teman nggak pernah tahu kenapa mereka harus melayani. Pada saat mereka sudah keluar dan orang nggak mungkin stuck di situ ya. Kalau dia sebagai musisi begitu-gitu aja ya, berarti itu kamu nggak cocok nak main air gitu. Mau main api aja gitu. Kasihan main api. Berarti kan bukan panggilannya dia atau bukan Oke. talentanya dia untuk menjadi seorang musisi. Misalnya dia mencet grip aja susah gitu. Kayaknya gue nggak bener-bener mencetnya gitu. Pada saat dia berkembang di luar, karena dia nggak tahu maknanya ini pelayanan. Untuk apa? Nah, pelayanan itu untuk Kepada apa? siapa dia Pada melayani? siapa dia melayani. Pada saat dia merasa loh saya udah jago di luar, saya dipanggil, kemudian dia secara sadar sebenarnya menghilangkan waktunya dia untuk melakukan pelayanan, padahal tetap bisa kok gitu. Banyak orang di luar sana yang juga bisa Sengaja melayani. ya berarti Iya. ya? Jadi pada saat kan sebenarnya kita bisa bikin ya, pada saat jamnya kita melayani, Salah prioritas. iya harus misalnya, wah besok kita mesti manggung bang di Aceh. mana gitu. Ya, nggak boleh. Boleh. Di Melabuh gitu ya. Iya. Terus, wah, kapan bang? Hari Minggu, wah hari gereja lagi, gitu kan? Nah. Mungkin untuk sebagian orang jangan, kalau bisa. Sebenarnya kalau dia udah terkenal ya dia bisa ngatur waktu kan. Jangan di hari ini, gitu. Itu saya ada kegiatan. Atau bisa tapi jangan jam segini gue gereja dulu. Iya. Nanti kan saya punya jet pribadi. Ntar saya. Ya, aduh, iya. saya Nanti ikut. kita pinjemin aja kayaknya kayak. Kita kan uang Out money bro. Out money. hanya beli jet bro. Gitu. Nggak apa-apa. Apa namanya? Jet pump aja dulu kalau nggak ada jet. Jet pump. Jet bus. Jet. Bus. Lagi. Lagi. Doyan ya. Terus ya itu aja sih menurut gue, karena terus sementara orang-orang yang ada di dalam gereja nggak pernah ngasih tahu juga. Mereka cuma punya harapan besar bahwa anak-anak muda, teman-teman yang muda ini yang mereka tahu punya talenta, iya. ya, itu ayo, Mau, iya. ayo dong melayani. Sementara nggak pernah dikasih tahu. Kamu ini melayani begini, jadi nggak pernah dibilangin suatu saat kamu akan terkenal. Gitu. Bisa jadi ya, kita nggak tahu. Kamu akan terkenal, terus pada saat kamu terkenal, janganlah ninggalin Tuhan Yesus kayak Pamel Atok ini kan. Iya. Sionyong Iya. gitu. Tadi siapa penyanyinya namanya? Itu si siapa? Justi Aldri. Ah, Iya. Timberlake. Timberlake. Bukan dong. Oh iya bukan ya. Ya udah. Jadi kalau dari gua sih itu sih. Cuma kalau pandangan teman-teman dari luar ya nggak pernah nerima informasi itu, bisa jadi dia akan menganggap remeh teman-teman yang masih melayani di gereja. Dia bisa nganggap lu aja yang nggak kayak gua gitu. Jadi lu nggak punya kesempatan itu. Percuma lu jago kalau cuma main di gereja doang. Itu kan bisa. Gitu. Lu terjebak di zona nyaman Iya. gitu. Itu langsung pride-nya muncul langsung tuh. Perintah pertama dan kedua dia langgar. Hukum tauran. Pride gila. Karena gue begini, gue baru dapet ini juga belakangan ini ya. Iya. Setelah gue belajar juga tentang tentang kekristenan yang benar juga gitu. Ada dua yang membedakan. Tadi lu dua, gue juga dua. Terkadang banyak anak muda atau banyak musisi-musisi itu dia menjadi musisi yang beragama Kristen. Bukan kebetulan gitu ya. bukan seorang Kristen yang Bermain musik. Iya. Itu dua hal yang berbeda. Iya, betul. Seorang pemusik yang beragama Kristen dengan seorang Kristen yang bermain musik itu 180 derajat perbedaannya. Gue baru mengerti itu ya baru belakangan inilah. Nah, gue tanya ke Hans, lu yang juga main musik di gereja Hans, yang juga adalah Bermusik dia. dia bermusik. Dia vokalis. yang lu juga adalah main musik di luar gereja. Nah, seberapa penting sih
kekristenan itu. Atau dia paham jati dirinya. Yang tadi Bung Fajar bilang kan ada 2 tuh. Kalau lu yang mana dulu deh? Aku Iya. dari 2 yang tadi, Iya. seorang Kristen yang bermusik. Karena apa ya, walaupun main di luar, tapi aku nggak ngelepas identitas sebagai Kristen. Jadi ada batasan. Misalkan kan orang-orang luar sana kan pasti bilang kalau musik di luar itu kayak sekuler gitu kan. Pasti kan nggak jauh lah sama kayak minum gitu kan. Ya. Generasi lah. Ya enggak, maksudnya yang ngerti lah. Kita juga sebagai orang Kristen yang hormati. Ya yang mengarah ke negatif lah. Maksudnya kalau kita Kristen yang benar pasti tahu batasannya lah. Kita bermain bener emang sih. Kalau kita di luar kan mainnya buat nyenengin orang ya. Tapi baik lagi kita juga harus tahu batasan. Kayak yang tadi aku bilang, kita ada yang harus kita jaga lah. Itu kekudusan lah. Itu dia tuh poinnya, kekudusan. Ya. Dan memang kekudusan ini yang akhirnya seperti hilang, bukan seperti sih, bahkan hilang ya. Hilang dari ya udah gua do it as I say, do it as I want gitu ya gua akhirnya banyak teman-teman yang tidak bisa membedakan tadi 2 ini, pemusik yang beragama Kristen dan orang Kristen, pemuda Kristen yang bermain musik. Ini yang akhirnya kalau tadi lu bilang ya mungkin yang menyebabkan hal-hal itu terjadi, di mana sebenarnya sebagai seorang Kristen ya harusnya dimanapun dia berada gitu kan, ya sebenarnya bukan di dunia musik aja ya, buat yang panggilannya sebagai karyawan mungkin, atau dalam pergaulannya mungkin di pendidikan, kampus, atau Businessman. akhirnya ini dikepake gitu ya. Kita orang Kristen yang bekerja kah, atau orang Kristen yang sebagai mahasiswa kah, atau orang Kristen yang bisnismen kah, atau kebalikannya gitu, Kristennya di belakang gitu, sehingga pandangannya nggak bias. Yang terjadi kan akhirnya ya gua balik lagi tadi ketika Anda sempat tadi bahas tentang yang gua soal musik, ya memang apa yang gua lakukan pada saat itu, gua tidak secara jujur, gua tidak memberikan tadi lu bilang, tidak memberitahukan kenapa lu ada di sini, kenapa lu adalah seorang pemusik gereja. Ya gua hanya membagikan apa yang gua punya gitu kan, sebagai ya pemain musik dulu. Akhirnya gua hanya membagikan skill. Ya sampai sekarang masih menjadi sebenarnya penyesalan sih. Tapi ya ketika gua sudah paham, ya akhirnya ya lewat podcast ini akhirnya gua mau mencoba untuk memperbaiki sih. Membagikan kembali apa yang dulu sempat hilang, yang dulu Hasilnya hasilnya nih. Ini. Bahkan udah itu menjadi seorang bisnismen. Money. Ya itu. Ya, kalau secara skill, gua sangat amat respect, luar biasa lah gitu. Gua bahkan kalau kita hanya membahas tentang skill, gua merasa menjadi orang paling beruntung, gitu. Karena banyak teman-teman yang pernah gua ajarkan pada saat itu, ya semuanya jadi, semuanya punya skill yang di atas. Kalau bisa diadu ya, menurut gue di Jakarta Utara nih, ya boleh lah kelas atas lah. Tetapi Jemaat Jakarta Utara udah ketahuan. Itulah pokoknya. Jakarta Utara, jadi ketahuan sedikit nggak apa-apa lah. Ya. Pokoknya dekat rumah sakit Koja lah. Ya, tetapi yang menjadi kesedihan gue adalah gue pada saat itu tidak membagikan apa yang seharusnya dibagikan. Mereka harus mengerti dulu kenapa Iya. mereka ada di sini untuk Betul. Karena begini,
pada saat gue sudah menyadari hal itu gitu, mau sejago apapun gue ya, dan sebagus apapun gue melakukan pujian, itu gue nggak akan bisa menambahkan sedikit pun kemuliaan Tuhan di situ. Iya. Tanpa gue melakukan itu, Tuhan Iya. tetap mulia. Iya. Dulu kan gue berpikir ketika gue atau gue mengajarkan teman-teman itu, pada saat mereka mainnya udah bagus gitu, wah Tuhan bahagia sekali ya dengan hal itu. Gitu. Tapi setelah gue mengerti tentang pengajaran yang benar, gitu kan, pentingnya pengajaran yang benar juga, bahwa sebenarnya kita bukan apa-apa. Iya. Sejago apapun kita, mau kita main jungkir balik, tadi Nato bilang main di belakang, gimana, itu kita nggak bisa sedikit pun menambah kemuliaan Tuhan di situ. Iya. Tuhan sudah mulia dengan Dia sendiri adanya gitu. Justru dengan apa yang kita ada, benar kata Hans tadi, kita mampu berdampak. Mau kita sebagai pemusik, mau tadi bisnismen, people, ya kan, atau karyawan, atau sebagai pelajar, mahasiswa, mungkin dimanapun kita berdampak sebagai seorang Kristen yang melakukan hal itu, bukan yang sebaliknya. Gitu sih. Kalau Oh iya. Ini kita dibantu oleh Mulmed Jemaat Jakarta Utara. iya, sebagai anak Mulmed juga, karena ya itu tim bis rumah sakit Koja sama masjid. Itulah. Nah, kalau buat yang nonton nih, ini sebenarnya ada yang nonton teman-teman. Dorong ini nggak mau masuk kurang ajar. Mereka sebenarnya mau nanya, cuma nggak mau masuk kurang ajar loh. Kita yang disuruh masuk. Silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Tawan siapa orangnya? dia lagi. Jadi gini nih, menarik tadi nih kan, tadi banyak tadi yang nyebutin sekuler gitu loh kan, rohani gitu loh kan. Kalau menurut gua nih yang pola pikir yang sebenarnya toksik nih, kalau pakai bahasanya anak-anak Gen Z tuh toksik gitu loh kan. Ini merusak gitu loh kan. Karena apa? Ya kalau di dalam Kristen tuh sebenarnya tuh nggak ada istilah namanya sekuler, rohani itu nggak ada gitu loh kan. Semuanya sama. Nah katakan kan tadi Viko bilang tadi kan, Kolose tadi tuh kan gitu loh kan, dibilang bahwa 23 itu ya. Di sini ada nih. Ya, dibilang ya untuk kemuliaan Tuhan gitu loh kan. Ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan gitu loh kan. Jadi mau tadi kalau Bang Fajar bilang kan ya semuanya bisa gitu loh kan. Jadi setiap aspek dalam kehidupan kita tuh sebenarnya tuh ya harusnya ya memang tujuan akhirnya adalah kemuliaan Tuhan gitu, seperti itu. Nah makanya jadi buat teman-teman muda itu jangan berpikir ketika lu bermain di gereja itu lu rohani gitu loh kan. Tapi ketika lu main di luar itu sekuler gitu loh kan. Toksiknya kenapa? Toksiknya nanti ketika teman-teman pemusik ini main di luar itu loh kan, merasa gue nggak di gereja kok. Nggak play di luar. Jadi akhirnya jadi ada dua sisi. Iya, ada dua sisi gitu loh kan. Ada dua sisi gitu loh kan di gereja. Kita dipanggil tadi ya untuk kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada ya. Jadi apapun yang kita kerjain nggak ada itu kepisah-pisah dunianya ya. Iya, akhirnya menjadi generasi muda yang munafik gitu loh kan. Di gereja malaikat gitu loh kan. Di luaran Sikat. beringas. Ayo. Gitu. Beringas. Itu kalau udah pakai kata beringas tuh udah pasti kelahiran tahun berapa? Udah paham kan? Jadi ya mungkin kalau dari gue sih gitu loh kan, karena gue pun dulu pun seperti kayak begitu kan, ketika di gereja rohani, ketika di luaran sekuler gitu loh kan, tapi akhirnya ngebuat ya gue jadi seperti orang munafik gitu loh kan. Nah ini yang sebenarnya harus sebenarnya untuk orang-orang yang di atas mimbar itu harus memberitahu gitu loh bahwa seluruh area dalam kehidupan kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nggak ada sekuler, nggak ada rohani, semuanya sama gitu loh. Jadi kan? kalau Itu misalnya si Katy Perry nyanyi di atas panggung, kalau dia mengerti itu sebenarnya dia memuliakan Tuhan melalui talenta yang diberi. seharusnya gitu loh kan. Ya.
sayang dia tuh padahal Kayak cakep. misalnya gini kan teman-teman, mungkin gue nggak pakai musik gitu karena gue hanya penikmat lah, bukan yang paham banget gitu loh kan. Gue pakai contoh dalam dunia politik gitu loh kan. Dalam dunia politik itu mungkin anak muda Kristen sekarang mungkin nggak tahu gitu yang namanya William Wilberforce. Itu politisi William Wilberforce itu politisi kawakan Inggris gitu loh kan. Dia itu bahkan teman dekatnya perdana menteri Inggris saat itu gitu loh kan. Tapi yang orang nggak tahu tuh dia tuh seorang Kristen yang taat gitu loh kan. Dia itu memegang iman Kristennya tuh luar biasa gitu loh kan. Dia itu adalah pelopor pejuang anti perbudakan di tanah Inggris. Bahkan pernah gitu loh kan ketika ada dia nemuin budak itu, dia beli budak, dia bebasin sama dia, seperti itu. Gitu. Terus bahkan ya seumur hidupnya sampai dia mati itu dia tetap memperjuangkan penghapusan perbudakan di Inggris. Dan akhirnya berhasil itu loh kan. Inggris tuh negara yang melarang adanya sistem perbudakan. Karena nggak ada yang berhasil menjajah Inggris ya. Nah itu makanya nggak heran gitu loh kan kalau di Inggris itu Sekarang lebih dia dijajah oleh negara Timur Tengah. iya. Jadi teman-teman kalau kita paham akan iman Kristen kita gitu loh kan, ya kita dimanapun kita berada, mau di gereja, mau di kantor, di tempat kuliah atau di tempat tongkrongan kita pun juga, kita nggak akan pernah melepaskan identitas kekristenan kita. Itu sih. Bang. Apa ya? Tadi sebenarnya gue mau nanya hal yang mau kurang lebih sama sih. Maksudnya mau menekankan nggak ada perbedaan antara dunia sekuler sama dunia rohani. Cuma mungkin ada ini ya, teman-teman yang mungkin bertanya, kan tadi nggak ada perbedaan antara dunia sekuler sama dunia rohani. Terus kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan gitu kan. Contoh nyatanya gimana gitu. Mungkin kakak-kakak yang bermusisi ini, silakan. kalau tadi kan dari dunia politik udah dicontohin ya. Mungkin kalau contoh lain selain itu siapa? Contohnya jangan, saya juga beli budak kak. Saya bebas. Saya beli budak, saya didik, saya ajarin musik. Ya mungkin ya nggak tahu ya apa. Ini mungkin nggak sekadar gambaran aja. Mungkin kalau yang lain kan, misalnya kita sebagai orang, contoh Ahok lah ya, menghapus korupsi gitu kan. Berusaha memperkecil kemungkinan adanya pejabat yang korupsi gitu. Nah itu aksi nyatanya dia sebagai jati dirinya sebagai orang Kristen yang berpolitik. Nah menurut teman-teman sebagai musisi bagaimana nih? Silakan. Aksi nyata ya dari seorang musisi yang udah terkenal apa? Contoh yang udah terkenal apa? Terserah. Contohnya siapa ya? Pribadi kali, tindakan pribadi mungkin. Iya, pengalaman pribadi mungkin. Hans dulu, ntar gua tambahin. Iya. Sebenarnya ada, tapi lupa dia musisinya siapa ya. Tapi dia pernah buat kayak konser, tapi dananya itu penggalangan dananya buat ke orang-orang yang membutuhkan lah, kayak misalkan di panti. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Ya, pernah ada dulu. Kalau dari sih gitu. Iya. Tindakan nyata. Tindakannya sih. Nih tindakan nyatanya maksudnya yang mungkin Enggak, kalau cerita pribadi juga nggak apa-apa. atau bahkan mungkin kayak tindakan nyata yang mungkin bisa gue lakukan suatu waktu nanti gitu. Terserah. Misalnya lu lagi manggung gitu, orang-orang maju pada musik lu berkati. Tumpah tangan langsung. Mulai sekarang nama kamu. Maksudnya kan pertanyaannya tuh kadang-kadang kan kalau kita cuma ngomong kita harus melakukan segala sesuatu untuk mengenal Tuhan kan. Oh ini Mungkin aksi gua dulu nyatanya. kali. Iya. Gua dulu boleh ya? Iya boleh. Soalnya kan banyak yang menganggap itu klise. Iya.
gue sedikit mau sharing sedikit pengalaman aja dulu. Pertama, dulu gue memang pemusik, terus gue juga bantuin teman-teman juga di gereja dari belum bisa main musik sampai akhirnya jadi bisa. Dan gue adalah salah satu orang yang tadi benar si Bung Bobi bilang, orang yang membedakan mana sekuler, mana apa tadi? Sekunder, rohani. Sekunder, iya maaf ya. Iya. Nah, gue adalah orang yang itu. Jadi bisa dibilang Senin sampai Jumat, Sabtu dengan Minggu, gitu ya. Itu menurut gue dulu adalah pandangan yang benar. Sampai ketika gue bisa mengajarkan teman-teman ini, sampai akhirnya gue masih berkecimpung tuh di dunia musik, sampai akhirnya dunia musik ini menjadi Tuhan gue. Secara tidak sadar musik itu udah jadi everything istilahnya. Di dalam pandangan di luar kekristenan ya, ketika kita punya sebuah pandangan musik is everything, itu keren banget. Itu yang like kalau di Instagram itu, gua hitung di atas 60 lah. Kalah bang sama saya. Oh iya, Engagement Bapak lebih oke. Tapi Kardashian family. iya. Kadang-kadang mau kemana ini? Iya. Tapi menurut gua maksudnya dengan membawa ini gitu, pandangan ini akhirnya diterima semua di kalangan pada saat itu. Cuma akhirnya itu jadi bumerang buat gue, dimana akhirnya musik itu jadi berhala yang akhirnya mendrive gue, sampai akhirnya banyak hal yang terjadi lah gitu, banyak hal yang terjadi. Dan akhirnya ya udah, gue sebelum akhirnya gue ada di posisi sekarang, gue adalah orang yang sempet skeptis sama kekristenan gitu. Ya udah, yang penting gue udah kasih, gue kan dulu berpendapat bahwa gue punya talenta, ya gue bagi, gue sudah artinya gue udah mengerjakan keselamatan gue lah istilahnya, pandangan gue pada saat itu, ketimbang orang-orang yang cuma duduk komen gitu, lu ngasih apa nih. Gue dulu gue berpikir gitu, gue udah ngajarin loh anak-anak ini sampai bisa hampir separuh waktu sendirian pula lah, tapi ketika musik itu udah jadi berhala gua, wah turun semua, sampai kesadaran pun sampai dibutakan gitu, herannya sampai sebegitunya lah, sampai udah nggak bisa bedain mana yang benar dan mana yang sebenarnya salah, karena abu-abu semuanya. Kenapa? Karena pandangan di dunia musik itu yang gua pahami, nggak ada benar dan salah, tapi semuanya boleh. Paham nggak maksudnya? Semua hal boleh, semua hal dimaklumi, bukan boleh, dimaklumi gitu. Oh, ada hal yang terjadi begini-begini, oh maklum lah. Di dunia musik tuh begitu, kayak Hans tadi minum kayak gitu. Tapi gua konteksnya bukan itu, mirip lah. Nah, sampai hal sesuatu terjadi dan Tuhan memutarbalikkan itu semua. Dan gue merasa bahwa gue bukan siapa-siapa, dan apa yang gue sudah lakukan itu, yang tadinya gue sudah memberikan kemuliaan buat Tuhan, itu ternyata bukan apa-apa. Kalau kata pengkhotbah, sia-sia semuanya. Tuhan gak minta itu, ternyata itu gue merasa ada di udah di tapak bawah begini, diinilah, injek lah istilahnya. Kalau kata Paulus, yang bertahu sampah. Dan gue tidak sama sekali tidak merasa bermegah sama sekali. Bahkan gue merasa orang yang, karena gue sudah mengetahui gitu. Ketika gue mengetahui kekristenan yang benar, maka pandangannya 180% berubah gitu. Nah, yang terjadi kemudian adalah gue harus berada di dunia musik lagi. Nah, ketika gue diperhadapkan dengan dunia musik lagi, ini bukan berarti gue melarang teman-teman untuk bermusik, tidak. Tetapi terkadang jangan sampai membuat kita musik itu membuat kita menurunkan Tuhan dari tahtanya yang seharusnya di mana dia berada, gitu. Nah, ketika gue diperhadapkan dengan dunia musik lagi, gue berpikir bahwa ibaratnya gue takut lah masih. Ini kalau gue begini lagi,
bukan nggak mungkin gue akan jatuh lagi. Gue masih manusia gitu kan. Balik lagi gue tekankan, bukan gue mau mengajak teman-teman meninggalkan musik, bukan. Tetapi baiklah, sebelum kita melakukan itu semua, kita benahi dulu, kita perbaiki dulu pemahaman kita tentang kekristenan. Kita perbaiki dulu pemahaman kita tentang siapa sih itu Allah gitu, dan siapa dia di dalam kehidupan kita. Nah, akhirnya gue menarik diri dari dunia musik. Gue sampai sekarang belum main-main musik lagi. Akhirnya ya namanya jiwa musik ya, sempet akhirnya dikasih kesempatan di gereja lagi yang kedua kalinya. Nah, ini gue langsung rubah tuh konsepnya. Dari yang tadinya langsung geber musik nih, teknisnya begini, meskipun 1-2 kali masih ada yang salah lah ya, karena waktu itu zaman itu masih belum ada YouTube kayak sekarang lah, maksudnya belum gampang diakses. Tapi yang gue tekankan adalah pemahamannya dulu tentang kekristenan, tentang siapa itu Allah, tentang siapa Allah dalam kehidupan kita, baru musik. Jadi ketika kita bermain musik itu buat dia, kita bermain musik pun itu karena dia. Nah, itu gue coba memulai dengan pembacaan Alkitab, gitu-gitu, renungan singkat. Sedihnya, yang dulunya banyak, hanya sedikit akhirnya. Hanya sedikit akhirnya. Tapi ya, gue udah bukan lagi yang kayak dulu. Ini gue mau cari siapa lagi biar biar banyak nih ya. Tapi gue ini punya Tuhan kok. Biar Tuhan yang sediakan seberapapun adanya, gue percaya akan ada orang yang akan bisa. Puji Tuhan. Jadi segala ketakutan gue yang tadinya kayaknya ini nggak ada nih kalau gue pakai pembacaan Alkitab, pakai renungan dulu tentang siapa itu Tuhan dan ya apa yang seharusnya ya. Itu tadinya gue berpikir nggak ada yang ini nih, cuma ternyata ada Hans dan ada teman-teman yang lain gitu. Meskipun akhirnya dari sedikit terus banyak, terus akhirnya sedikit lagi, karena memang ya itu ya, ketika kita memberitakan tentang kebenaran, maka dunia akan langsung reject, menolak. Cuma ya memang begitu. Gua enggak lagi yang gua harus melayani nih, gua harus cari siapa orang. Enggak kok, gua percaya Tuhan akan siapkan. Itu tinggal gua mau tetap konstan enggak gitu. Jadi ketika ada tawaran ke gua, "Bung, coba bantu lagi dong lu di musik." Oke, dengan konsep yang seperti ini. Gua enggak akan pernah mau membagikan musik tanpa ada renungan, tanpa ada firman Tuhan yang diberitakan. Itu kalau dari gua. Jadi mungkin nambahin dikit sebelum ke yang lain ya. Iya, nambahin dikit biar maksudnya yang lain yang nonton pada nangkep gitu. Jadi intinya sebenarnya kan tadi udah dibilang nggak ada pemahaman sekuler sama rohani. Nah, buat teman-teman, selain kita harus belajar tentang siapa jati diri kita sebagai seorang Kristen, itu harus terus namanya belajar ya. Kita sebagai manusia proses belajar itu kan sampai nanti kita berpulang kembali ke rumah Bapa. Jadi jangan ngerasa ketika udah tahu terus berhenti belajarnya gitu. Seperti yang tadi Bung Fajar bilang kan, gue masih manusia, takut-takutnya lupa lagi gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman sebagai seorang Kristen yang bermain musik, harus sering-seringlah mengingatkan diri sendiri bahwa teman-teman tuh pertama-tama seorang Kristen, baru pemusik. Gitu. Kayak kemarin nonton di Speakers Corner itu debat di Inggris sono. Gua I'm a Christian first, black man second. Terus ada orang kulit putih yang bilang I'm a Christian first, white man second gitu. I'm a Christian first, Nigerian second gitu. Jadi pertama-tama segala sesuatu dia itu menganggap
gue ini seorang Kristen dulu gitu. Nah, kita harus mengingat itu gitu sebagai seorang Kristen. Artinya boleh teman-teman main di tempat lain di luar gereja di mana-mana, tapi teman-teman juga harus mengingatkan diri teman-teman sendiri bahwa teman-teman itu ya orang Kristen pertama-tama gitu. Ya. Jadi harus sering-sering tadi konsepnya merenungkan baca Alkitab gitu kan. Kalau tahu LA Symphony itu, tahu LA Symphony? Itu setengah LA Symphony itu pengisi pujian di gerejanya John MacArthur. Dan mereka punya band masing-masing di luar gitu. Jadi Community Church. iya, Grace Community Church. Itu LA Symphony lebih dari setengah malah itu isinya orang-orang gereja John MacArthur gitu, dan mereka punya band semua di luar gitu, orang-orang musisi. Ya. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh gitu. Justru itu harus, kalau menurut gue ya teman-teman yang Harus berdampak justru ya. betul Justru karena harus kita orang Kristen dimanapun kita berada, Selain- talenta nah, kita apapun kita harus berdampak. harus berdampak. Jadi orang lihat, wih,
orang Kristen nih pasti makan babi nih. Pasti jago nih ya kan. Pasti jago. Yang dilihat itu. Orang Kristen nih pasti jago. Terus jangan yang dilihat orang bukan jagonya dulu. Kenapa dia bisa kalau jago? ngomong pertama-tama pasti bukan musik nih, ngomongin Alkitab nih. Males gua jadinya. Biasanya gitu kan. Kalau udah ketahuan nih orang Kristen, mau ngomongin Alkitab, bukan, walaupun dia jago main musik tapi pasti ngomongnya Alkitab dulu nih. Dia nggak bisa diajak minum-minum nih. Kita Makan aja. Gak seru nih, gak seru. Ini hidup lu aja belum benar. Iya. Oh itu. Oh iya itu. Oh iya itu. Betul. Jadi Itu. selain teman-teman juga mengingatkan diri sendiri, teman-teman juga harus berdampak lah buat teman-teman sesama musisi yang lain gitu, saling mengingatkan lah, terutama yang teman-teman tahu sebab dia itu udah Kristen atau yang belum gitu, harus sering-sering membagikan. Itu sih kalau dari gua. Nah, Ayo teman-teman, nanti kita. Ada yang mau menambahkan? Tapi memang pentingnya itu sih. Jadi gue sedikit flashback sedikit. Bukan gue melarang teman-teman untuk bermusik, tidak sama sekali. Tapi coba teman-teman bisa coba ketika teman-teman melit diri teman-teman untuk membiasakan diri dengan firman Tuhan dan kebenaran dengan kebenaran Tuhan. Ada hal yang berbeda, gitu. Ada hal yang ketika teman-teman berada di sebuah lingkungan, itu dimanapun teman-teman lagi ngapain pun, teman-teman jadi merasa, gua harus menjadi, kalau tadi gua bilang menjadi seorang Kristen yang benar. Ada ayatnya di mana gua lupa itu, tapi gini di Perjanjian Baru kalau nggak salah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Matius 5 ayat 16. Nah, luar biasa. Iko. Di mana nanti keluar? Demikianlah hendaknya. Di sini. Jangan dipindah-pindah. Bisa boleh dibawa, kita ayat Alkitab bikin capek. atas kanan ya. Kalau nggak salah. Ya, yang pokoknya lanjutannya supaya setiap orang yang melihatnya memuliakan ya Tuhan lah gitu. Jadi ya memang itu kan panggilan setiap orang ya, bukan hanya pemusik, tapi setiap orang Kristen gitu. Jadi dimanapun dia berada, apapun yang dilakukan memang harus begitu. Sulit pasti, menjadi sulit kenapa? Karena kita tidak terbiasa sama kayak orang makan misalnya. Kita sehari kita nggak makan pagi, pasti siang udah lapar banget. Pagi sama siang kita nggak makan, sorenya lapar banget. Pagi, siang, malam nggak makan, besok asam lambung. Begitupun juga gitu. Kalau misalnya kita bilang kita Kristen, kita harus kasih santapan rohani juga buat kekristenan kita di dalam diri kita juga gitu. Supaya ketika ada sesuatu hal yang memang bukan menjadikan kehendak Tuhan, kita bisa menghindari itu kayak tadi Hans bilang, tahu diri ya. Iya, gitu. Jadi ya karena kita masih ada daging dan kulit yang menempel ini, 99% kita masih akan tergoda. Gitu. Tapi Karena roh penurut. itu dia, di mana itu ayatnya jadinya itu? Karena roh memang penurut. Daging lemah. Enggak, di sini di mana? Di atas mana? Oh, ini di sekolahan. Lokasi dan sekolahan. Jangan tanya-tanya lokasi Roh ayat. penurut daging lemah. Jadi tetap harus dikuatkan dengan seperti itu, teman-teman. Bukan akhirnya kalau jadi orang Kristen berarti kita nggak boleh main musik. Enggak. Kalau jadi orang Kristen kita nggak boleh nongkrong di kafe. Enggak juga. Kalau jadi orang Kristen kita nggak boleh jadi pemusik yang main band di mana. Enggak juga. Tapi justru ketika kita melakukan itu, tunjukkanlah bahwa kita adalah seorang Kristen. Susah men itu. Tapi ya memang kita dituntut untuk itu. Itu sih. Jadi bukan yang dikenal orang itu, bukan lu pemusik Ya, utama, tapi itu. seorang Kristen. Nah, itu sih. Ada yang mau menambahkan? Kalau gue pribadi mungkin dalam hal ini ketika seorang Kristen memiliki kesempatan terjun ke dalam dunia musik itu artinya ya gue percaya itu kehendak Tuhan. Tapi ini yang mau gue tekankan adalah inilah pentingnya kita mendalami firman Tuhan gitu. Agar apa? Karena ketika kita udah terjun dalam dunia musik dan kita jadi pelaku di dalam dunia musik itu kan, baik di kehidupan sehari-hari maupun di dalam berpelayanan kita dalam gereja gitu, akhirnya kan kita sadar bahwa ada talenta gitu di dalam diri kita.
entah itu kita sebagai orang pelaku industrinya ataupun sebagai pemain musiknya dengan instrumen gitu. Tapi kalau bicara talenta di dalam dunia musik itu artinya di situ, kalau yang gue percaya sebagai orang Kristen harusnya di situ kita memaksimalkan kesempatan untuk bersaksi. Oke. Bukan untuk pasti teman-teman yang sesama Kristen dan bermain musik pasti memiliki pandangan bahwa lah ini kesempatan lu untuk memaksimalkan talenta lu, potensi lu. Pakai kalung Iya. salib yang segede gaban Iya, gitu. sama Orang bom. tahu saya orang Kristen. Ya, itu salibnya yang tinggal taruh di atas rumah langsung jadi gereja. Aduh, besar sekali ya. Salibnya dari kalung. Ya itu artinya gini teman-teman. Gue pribadi gue percaya bahwa ketika di dalam dunia musik itu sebagai gue nih yang juga ikut main musik, justru memang sih kita harus memaksimalkan talenta, tapi itu bukan fokus utama teman-teman. Justru di dalam dunia musik itu kesempatan kita untuk bersaksi, untuk menunjukkan kenapa kita bisa jadi pelaku di dunia musik gitu ya, karena inilah kehendak Tuhan gitu. Gue orang Kristen dan Tuhan menghendaki gue ada di dalam sini, bukan karena gue berproses sekolah di sana, nimba ilmu musik di sana di mari gitu kan, bukan. Ada justru mungkin lebih ke menunjukkan bahwa gue sebagai orang Kristen, gue memiliki talenta dalam dunia musik dan gue berjuang untuk memberikan dampak gitu di dalam musik gitu kepada teman-teman sama Kristen gitu, atau bahkan yang belum Kristen ya mungkin ya. Iya. Dan itu sih korelasinya dengan kenapa penting untuk kita mendalami firman Tuhan. Ya itu tadi, karena musik ini kan dunia hiburan ya, dan dia di dalam ya Katanya dunia musik dia. Berbeda dia, bukan dunia musik itu di bawahi apa kalau misalkan baganda gitu Pak, kayak dunia hiburan lah kategorinya. Dia. Itu hierarki ya betul. Ya gitulah kan. Artinya kan kita dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin berpotensi menggoyahkan iman kita gitu. Ini bahasa gue pribadi ya, menggoyahkan iman kita. Kita kan dihadapkan dengan beberapa perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan gitu di dalam dunia musik. Namun, wah itu gila, nggak sekolah musik, umur masih muda. Skillnya canggih, ganteng, gila, hot money lagi. Itu tuh. Kalau yang dikenal duluan seorang Kristen mau sejago apapun skillnya enggak bakal inginin. Kristen nih, Kristen ini mah. Ngomongin malah dibilang Kristen dia kaya. jago tapi Kristen. Kaku ini mah nggak bakal lu mah dengerin ini mah skillnya mah nanti aja, dia mah kebanyakan teologi gitu. Nah itu teman-teman justru yang mungkin jadi angin yang bakal niup kita secara kencang teman-teman, yang bikin akhirnya kita nggak lagi mencerminkan jati diri kita, nggak lagi mencerminkan identitas kita sebagai seorang Kristen yang bermusik, bukan sebagai musisi yang beragama Kristen gitu. Padahal kan kita kan lebih dulu, ya gue percaya orang Kristen itu lebih dulu menjadi Kristen ketimbang dengan identitas dia yang berikutnya gitu. Nah itu kenapa pentingnya kita mengedepankan identitas kita seorang Kristen dengan kita mendalami firman Tuhan gitu. Kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam tindakan kita gitu, dimana kita ditempatkan kayak tadi kakak-kakak udah singgung gitu, entah itu pekerjaan, musik, bahkan di dalam pelayanan dalam tubuh gereja itu sendiri. Artinya kita ya menjadikan musik sebagai satu ladang kesaksian, bukan lagi justru satu ladang untuk memaksimalkan potensi. Kan itu kan mungkin teman-teman menganggapnya itu pemberian Tuhan Kak, kita memaksimalkan talenta yang diberikan Tuhan, nanti Tuhan gak seneng dong udah dikasih malah kita pendam gitu. Bukan gitu teman-teman, justru fokus utamanya teman-teman tuh
di dalam bermusik, apalagi musik gereja, teman-teman tuh sadar, teman-teman tuh persembahkan hal itu untuk siapa gitu. Teman-teman udah paham belum? Sebenarnya teman-teman itu bermusik layak gak? Dengan segala identitas kita di tengah dunia ini. Jadi ya apa istilahnya ya? Tetap kedepankan identitas Kristen lah. Nah, mungkin kayak yang kalau tadi si Bung Fajar apa namanya sempat ngomongin ya karena lu tahu posisinya lu ini di sini adalah kan lu dikasih ya talenta itu pemberian. Betul. Lu ya itu bagian daripada Tuhan ngasih kita berbagai jenis talenta atau sesuatu yang kita sukai, itu kan pemberian Tuhan ya. Dan sebagai ungkapan syukur kita harus mengembangkan potensi yang sudah Tuhan beri. Nah, jangan sampai gue paham maksudnya, jangan sampai kita kehilangan makna pemahaman bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah proses kita memuliakan Tuhan, meningkatkan apa yang kita mampu dari dari bermusik ini gitu. Dan karena kita meningkatkan itu, diharapkan orang-orang lain di sana ngelihat bahwa cerminan bahwa si orang Kristen yang bermusik itu kelihatan gitu dibandingkan seorang musisi yang berKTP Kristen gitu. Iya. Kalau gue mungkin singkatnya kayak gue berharap teman-teman Kristen yang bermusik mampu, kalau memang teman-teman meyakini bahwa skill bermusiknya itu adalah talenta dari Tuhan, ya teman-teman kembangkan talenta itu sebagai pertanggungjawaban iman gitu. Sebagai pertanggungjawaban iman, sebagai rasa syukur, ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan melayakkan dan berkenan bahwa teman-teman bisa nih bermusik gitu. Dan satu lagi teman-teman, ketika kita udah paham itu dari Tuhan, itu semua pemberian Tuhan, ya harusnya kita sadar bahwa pada saat itu juga kita udah melihat gak ada ruang sekecil apapun untuk memegahkan diri kita sendiri. Itu sih. Jadi ketika dihadapkan dalam lingkungan gereja, kita udah gak bicara selera lagi ketika kita bermusik, ketika kita menuangkan kreativitas, ya kita udah ikut apa yang di dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan ingin namanya dimuliakan, bagaimana Tuhan mengendakin kita memuliakan namanya, ya kita lakukan gitu. Jangan berdasarkan tapi bukan style saya banget. Ya gitu sih. Nah, jadi intinya mempertanggungjawabkan apa yang udah diberikan ya sebagai rasa syukur dan mengedepankan dan memberikan dampak sih. Lo berdua, Iko dan Hans? Jangan nangis dong. Sedih banget ya saya. Enggak, kalau saya sih mikirnya tadi kan bilangnya soal pas sudah jadi musisinya, sudah jadi orang yang bermusiknya. Nah, kalau saya lebih tertarik berbicara tentang yang justru sebelum dia jadi pemusiknya, sampai dia di tahap itu apa yang dia lakukan dulu. Maksudnya, oke, dia dikasih talenta sama Tuhan, tapi kalau dia nggak konsisten untuk belajar, kalau misalkan dia didatang di tempat latihan kayak yang tadi Kak Fajar bilang, tempat musik itu, belajar musik yang harus mengedepankan ada nama belajar Alkitab dulu sebelum latihan, terus dia nggak datang di pas waktu itu, datangnya pas sudah mau mulai mepet gitu ya kan, dia datangnya dia tahu gitu kan, anak muridnya gitu, karena kan di umur segitu Kak, di umur anak-anaknya mau belajar, biasanya kalau kita udah dikasih lu datang bawa Alkitab, apaan sih datang, dia akan berpikir secara logis kayak ya udah kalau gitu gue datang aja nanti, kalau emang dia bakal ngomel, akan seperti itu. Maksud gue dia bawa kita terus ditanya mana gitar lu, lah katanya bawa gitar. Iya, bawa gitar doang, masa bawa gitar ya. Gitarnya dijadiin gitar. Kita harus bermasmur doang gitu. Maksudnya sebelum dia jadi itu pun dia tetap harus lebih dulu memuliakan nama Tuhan dalam tindakannya kan. Betul. Karena ketika dia udah jadi pun yang ditanya adalah prosesnya sama orang-orang yang proses lu gimana. Gue begini, ya gue nyantai-nyantai aja, tiba-tiba gue bisa main musik kan enggak. Ya gue begini karena gue konsisten, karena gue begini. Nah disitulah orang juga bisa lihat, oh lu begini karena lu orang Kristen dan lu menaati firman-firman Tuhan lu. Dia juga bisa bilang, oh gue kayak gini karena gue menaati firman Tuhan gue taat dengan ini segala macam, dengan rules yang gue
Jadi menurut saya kalau concernnya cuman ketika dia telah jadi dan bagaimana dia selanjutnya itu tergantung dari awalnya. Betul. Awalnya dia seperti apa dulu. Kalau dia dari awalnya ya memang tidak kenal dengan pemahaman ya seterusnya kan seperti itu. Tapi kalau dia dari awal kenal dan bisa untuk konsisten dan berpegang teguh sama pemahamannya, saya yakin kok dia selepas dari pembelajaran dan ketika dia sudah ada di posisi hebat pun dia tidak akan melupakan kalau dia itu Kristen gitu. Betul. Makanya tadi Bung Adi bilang itulah pentingnya kenapa hal ini harus diberitakan di atas mimbar. Iya, itu maksudnya. Jadi jangan hanya fokus ketika dia udah jadi dan pas dia melenceng kayak lu gini ya enggak lah. Dari awal pun kita harus tahu memang ada prosesnya yang udah dikendaki sama Tuhan. Jadi, juga ketika memang menjadi seorang Kristen itu nggak boleh setengah-setengah. Betul. Artinya tadi lu ngomong benar tuh Tiko, ketika tidak diberitahu dari awal makanya akan cenderung merasa biasa aja ketika ya udah gue datangnya pas iya, ini nggak ada beban. Iya, betul. Cuma ketika tanggung jawab sebagai seorang Kristen adalah lu nggak bisa buang yang ini, ambil yang ini. Iya. Nggak bisa, lu harus telan semuanya. Betul. Lu nggak bisa ambil yang enak, buang yang nggak enak, atau lu nggak bisa comot ayat yang bagus, yang menurut lu nggak bagus di pinggir, nggak bisa semuanya. Makanya nyambung dengan nama channel ini juga sebenarnya. Itu harus diberitakan. Sebenarnya Gitu. dampaknya itu harusnya ada dua ya. Kalau tadi Nata sempat bahas musisi yang sudah jadi, seharusnya kalau itu diberitakan dari atas mimbar dengan baik dan benar gitu ya, sehingga tapi kita percaya juga itu semua Proses itu Roh Kudus yang bekerja. membuat orang menjadi mengerti ya akan firman Tuhan. Cuma kalau itu ada di atas mimbar, pada saat orang itu pun sudah menjadi seorang musisi yang terkenal, dia akan punya refleksi. Betul. Ini yang dikatakan oleh pendeta ini begini. Oke, sekarang gue mau refleksikan Ke diri gue sendiri. pemahaman gue terhadap apa yang kalau pendeta itu bilang. Selama ini sebenarnya apa sih yang gue cari gitu ya, atau apa yang gue utamakan? Apakah seperti yang Bung Fajar bilang, gue ternyata menuhankan musik, langsung melanggar hukum yang pertama itu, gitu. Ya, gue menuhankan musik dan menjadikan musik jalan hidup gue. Mungkin kalau yang kayak Nata bilang, mungkin dari teman-teman kayak lu yang sebagian yang udah waktu masuk udah ada yang sebagian yang bisa gitu. Iya. Cuma nggak mengerti kenapa saya punya talenta ini gitu. Oh, am I doing this ya? Iya, tuh. Kenapa saya bisa main seruling bambu gitu kan? Mungkin nggak semua orang bisa main seruling bambu gitu. Betul. Nah, itu yang mungkin ada dua. Jadi bagus juga yang dari Viko bilang memang harus perkenalan itu memang harus dari muda ya, supaya pada saat mereka bertumbuh mereka tahu mereka punya kecintaan yang besar terhadap musik, mereka bisa memposisikan dirinya dan mengerti kenapa mereka punya talenta itu. Iya. Dan kalau teman-teman yang bisa jadi udah jadi musisi hebat di luar gitu, kemudian pas kebetulan gereja, cuma karena gerejanya ini pengajarannya benar dari atas mimbar gitu, atau bukan di atas mimbar pun, siapapun yang bertanggung jawab di gereja itu juga bikin acara-acara podcast gitu ya untuk menambah pengetahuan jemaat, kemudian dia bisa merefleksikan, oh jadi talenta itu merupakan pemberian Tuhan gitu. Jadi saya seharusnya memperlakukan talenta itu seperti ini, gitu ya. Itu kan juga itu juga sesuatu hal yang baik juga untuk direnungi ya untuk teman-teman yang. Jadi ini maksudnya ini tidak berlaku untuk teman-teman yang baru belajar aja. Betul. Teman-teman yang di luar sana yang sudah terkenal, saya nggak mau nyebutin nama kamu. Gitu. Kamu yang punya tato rusa itu. Waduh. Balik lagi. Gitulah pokoknya. Kasih dia ya. Kayak gitulah. Jadi ada prosesnya semua. Daud itu selain kesatria dia pemusik juga tuh. Nah itu tuh. Siapa? Musik jago, Daud. Oh Daud. Selain kesatria tangguh dia musik jago itu. Daud. Jago bikin musik juga. Sebenarnya Daud itu bisa jadi contoh ya. Iya. Daud itu bisa jadi contoh di mana ketika seorang yang hebat bisa Tuhan puterbalikan gitu. Daud seorang yang musisi yang jago, seorang kesatria yang jago, Bobby bilang jago bikin lagu, main kecapi, tapi dia jatuh teman-teman. Dia jatuh. Dia merayu istri orang lain gitu. Cuma itu pelajaran bahwa ya manusia pasti begitu
gitu. Jadi itu pelajaran jadi buat teman-teman, jangan cuma ditiru, oh nih gua harus jadi seperti Daud yang bisa mengalahkan Goliat atau yang bisa apa namanya Hebat. Iya, yang bisa main musik, tapi hati-hati gitu. Apa namanya, dosa itu mengintip gitu, dia siap ketika kita lengah. Dia seperti Iya, singa yang yang mengaum gitu. Daud tuh orang yang diurapi bukan sembarangan men, tapi dia bisa jatuh, apalagi kita gitu. biji mata. Iya. Daud aja bisa, apalagi kita maksudnya. Apalagi kita, siapalah kita. Nah, nih Hans. sebagai closing mungkin ya. Hans yang sampai sekarang masih melakukan kegiatan ini ya. Kira-kira ada nggak sih tips untuk tetap berjalan sebagaimana dalam koridor Kristenan? Cuma gini, maksudnya mungkin gue juga perlu sampaikan, bukan berarti pada saat kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus gitu, kita sudah lahir baru, kemudian proses pengudusan itu sudah, ya. Terus kita tidak akan lagi jatuh ke dalam dosa. Itu adalah gitu ya. Apa namanya? Itu adalah hal yang salah, pemahaman iman yang salah. Bukan keliru. Iya, keliru. Jangan sampai berpikir pada saat gue sudah lahir baru nih, kemudian gue menjadi mungkin Bung Fajar waktu itu punya alasan tertentu, tapi alasannya mungkin kayak Bung Fajar tapi berbeda. Kalau Bung Fajar karena takut jatuh di situ. Mungkin ada orang yang berpikir, kan gue udah kudus, ini nggak kudus menurut gue tinggalin aja hal-hal yang menurut gue nggak kudus, padahal itu talenta kamu. Betul, bukan kasih itu gitu ya. Jadi pemahaman yang dia pakai karena dia anggap itu bukan sesuatu yang kudus, dia nggak lagi mau melakukan itu. Kalau Bung Fajar masih berpikir, gue harus siap supaya kalau gue masuk ke situ gue tidak jatuh lagi. Gue punya kekuatan yang cukup, bukan menghindari itu, bukan menganggap bahwa itu bukan pekerjaan yang kudus. Jadi seperti yang tadi udah kita bilang ya, roh itu penurut tapi daging itu lemah. Nah, jangan sampai kita berpikir bahwa pada saat kita udah lahir baru kemudian kita menjadi kudus dan kita nggak akan bikin hal-hal bodoh di dalam hidup kita. Pada kenyataannya Daud melakukan hal-hal bodoh gitu. Di akhir hidupnya dia boleh diingatkan lagi gitu, dia tahu siapa dia sebenarnya gitu ya. Jadi jangan sampai pemahaman itu ada aja gitu. Jadi teman-teman di luar sana mungkin yang ngelihat acara ini, lah berarti kalau gua itu gua udah nggak boleh, banyak dong hal-hal yang harus gua tinggalin. Iya. Sebenarnya posisinya adalah menjaga diri, kita bisa berdoa ya Tuhan. Kalau itu salah, kalau mengingatkan. Yang jadi masalah adalah pada saat kita tetap hidup di dalam dosa. Tapi pada saat kita berdosa kemudian kita tahu itu salah dan kita minta ampun, seperti waktu Daud ditegur sama Nathan ya, dia langsung tahu gitu, aku berdosa di hadapan Tuhan gitu kan. Jadi dia langsung tahu kalau pada saat dia bikin, gue yakin dia tahu itu dosa gitu. Cuma nanggung ya kan, nanggung nih coy gitu. Tapi begitu ada orang lain yang menegur, dia tahu ini dosa. Jadi proses pengudusan itu prosesnya sampai kita nanti dipanggil ke rumah Bapa di surga ya. Jadi dia nggak akan selesai selama kita hidup. Jadi itu jangan dijadikan alasan untuk juga kalau teman-teman rasa, wah kalau gue DJ nih gitu ya, gue itu DJ-nya karena gue DJ, musik gue kayaknya nggak cocok untuk gue akan tinggalin musik itu karena Sky berisik. Gue akan tinggalkan musik itu karena yang main DJ kan cuma di klub doang gitu. Padahal enggak. Lu sebagai seorang musisi, kalau lu misalnya DJ itu kan berarti kan punya kemampuan musikalitas yang tinggi. Lu nggak harus ada di situ gitu. Lu bisa menjadi arranger mungkin di dalam musik gitu ya, di dalam industri musik gitu. Nggak harus jadi itu. Kalau lu menganggap gua harus jadi serupa, kalau gua jadi DJ gua pasti jatuh nih di situ. Bukan berarti harus menghindari musik itu, tapi lu berdoa, Tuhan minta jalan lain ya. Kok bener. Tuhan akan tunjuk minta jalan lain ini, jangan supaya talenta ini saya kubur gitu. Talenta ini harus saya kembangkan dan saya kembangkan untuk kemuliaan Tuhan gitu. Nah, menurut Hans gimana sebagai penutup? Iya, tutupnya. Penutupnya caranya
Cuma satu sih. Ya. Balik lagi kita baca Alkitab, kita renungin buat koreksi diri kita. Jangan baca Alkitab cuma kayak wah relate, diambil. Nah, jadi baca Alkitab buat koreksi diri kita. Jadi yang menurut kita nggak relate itu dibuang, tuh jangan salah. Jadi apapun isi dari Dijadi lirik lagu pula malahan. semua isi dari kitab itu buat ngoreksi diri kita. Jadi biar kita bisa jadi lebih baik lah ke depannya. Terus iya. Ya. Mau menambahin satu ayat boleh nggak? Boleh. Di mana? Mau taruh di mana? Nanti Kalau kan boleh record. ayatnya 2 Timotius 4 ayat 3. Bacain aja ya. Iya, bacain enggak apa-apa. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Oh iya, betul. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, jadi hati-hati aja lah. Iya. Udah ngerasa hebat, terus pengen nyari yang nyenengin telinganya doang. Ya, banyak pujian. Ya, tujuannya itulah. Hans, jangan terlalu jujur. Kamu udah ganteng. Nanti dibenci loh kamu. Apa? Kita memang bukan dari dunia of this world gitu. Ya, mungkin itu aja kali ya. Iya. Hans, thank you banget lo udah join, luar biasa. Sama-sama. Terima kasih banyak. Tadi cuma mau sama berdua ini. Dari seorang musisi sama seorang musisi dan businessman. Money. Dia ini Dia nggak kita tanyain lah, dia nanti lah. banyak dicari orang lah. Kalau pernah baca apa yang dicari orang tuh di stiker. Oh, iya, stiker iya. gereja apa lah itu kan, Iya. yang dicari orang itu ikut. Gitu ya. Lu ngeri lu, Tiko. Iya. Bagus. Biasa lu. Terima kasih banyak Hans ya. Nanti mungkin bisa join lagi. Nah, buat teman-teman, kita di sini bukan mau menggurui. Kita di sini bukan mau Adu kekudusan. Ya, bukan menyatakan bahwa kita nyampain ini kita sudah jauh lebih baik. Sudah lebih Bukan. baik, betul. Tapi karena memang ini yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen, memberitahukan apa yang harusnya wajib dilakukan dan saling mengoreksi juga satu dengan yang lain dengan adanya seperti ini. Jadi Kita bukan iron sharpening iron. Iron sharpening iron. Sharpening iron. Gitu. Jadi bukan itu maksud kita. Maksud kita adalah untuk tadi ya, iron sharpening iron. Jadi ya semoga teman-teman bisa menangkap apa yang kita sudah bicarakan gitu. Jadi ya tetap kalau teman-teman yang musisi tetap melakukan itu, tetap melakukannya buat kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Nah, nanti kita akan balik lagi di topik yang selanjutnya mungkin. Ya, nanti Bung Fajar akan ngajar lagi, tenang. Ya, tapi harus bisa. Ada yang mau menambahkan lagi pesan? Silakan. Ya, Itu oke lah kalau gitu. kalau begitu terima kasih banyak teman-teman. Dadah. Sorry. Gloria.